Anak-anak, selamat pagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Begitu pula dengan ibu guru, bu guru juga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, di masa pandemi ini ibu selalu ingatkan bahwa kalian harus menjaga kondisi kalian. Jangan lupa cuci tangan, menggunakan masker, dan jaga jarak ya anak-anak. Semoga kalian dalam lindungan Tuhan selalu sehat dan selalu semangat untuk belajar. Walaupun kita belajar masih tetap belajar jarak jauh. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, siapkan buku kalian, siapkan alat tulis kalian, dan kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kita akan mempelajari tematik, yaitu tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Anak-anak, di subtema 1 ini kita akan belajar tentang keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran pertama. Nah, udah ada buku kalian yang ibu sudah share di WA kemarin. Kalian bisa buka di handphone, bisa kalian baca. Nah, anak-anak, tahukah kamu bahwa Indonesia ini terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama. Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Anak-anak, untuk mengetahui keberagaman yang ada di Indonesia, cobalah kalian baca paragraf tentang pawai budaya atau yang berjudul Pawai Budaya. Nah, di paragraf pertama, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menantikan rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Paragraf kedua, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri atas atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Di paragraf ketiga, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Paragraf keempat, rombongan dari Bali diikuti rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut dengan baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut dengan sepa. Sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, papompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Paragraf kelima, Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi membaca cerita tentang pawai budaya, tahukah kalian bahwa kalian diminta untuk membaca, kalian diminta untuk mencari adanya gagasan pokok dan adanya gagasan penjelas. Mari kita baca penjelasannya. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf anak-anak. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung
atau gagasan penjelas. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung atau gagasan penjelas adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, untuk pengertian ini dapat kalian catat di buku ya anak-anak, apa itu gagasan pokok, apa itu gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Nah, anak-anak, bagaimana sih menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung atau gagasan penjelas? Gagasan pokok adalah kita baca dulu. Jadi inti dari cerita itu ada termasuk gagasan pokok. Gagasan pokok kadang berada di awal paragraf, ada di tengah, atau bahkan ada juga di akhir paragraf. Nah, untuk paragraf yang pertama, gagasan pokoknya berada di depan atau di awal kalimat, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Kemudian gagasan pendukung atau gagasan penjelasnya adalah kalimat yang selanjutnya, yaitu pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Anak-anak, kalian juga boleh menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas atau pendukung di paragraf yang kedua, 3, dan 4, serta 5. Kalian bisa berlatih menentukan mana yang merupakan gagasan pokok dan mana yang merupakan gagasan penjelas. Anak-anak, setelah kalian tadi membaca dan menentukan paragraf pendukung atau kalimat pendukung, kalimat pokok, kalimat penjelas. Nah, kalian tahu kan isinya? Jadi isi dari paragraf-paragraf tadi adalah tentang Indonesia, yaitu Indonesia yang beragam. Jadi anak-anak, Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Budayanya, agamanya, bahasa, senjata, tarian, upacara adat, dan masih banyak lagi. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut ya anak-anak. Kita tidak boleh membedakan teman kita dari sukunya yang berbeda, kita nggak boleh ya anak-anak. Dari bahasa yang berbeda, kita nggak boleh membedakan mereka. Kita harus saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Karena Indonesia, tempat tinggal kita adalah Indonesia yang kaya dengan keberagaman anak-anak. Nah, anak-anak, perhatikan, Ibu tampilkan beberapa provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia ada 34 provinsi yang tentunya mereka memiliki baju adat yang berbeda, tarian, rumah, senjata, alat musik, dan sebagainya. Nah, kebudayaan itu adalah merupakan kekayaan bangsa Indonesia, anak-anak. Nah, berikut ini Ibu akan tampilkan beberapa dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Kalian boleh membacanya satu persatu. Atau kalian juga bisa mencari sisanya yang ada di Google ya. Jadi ada 34, Ibu masih menayangkan ada 9. Jadi sisanya bisa kalian cari di Google, oke? Nah, anak-anak, kalian boleh berlatih menulis pertanyaan, yaitu tentang teman-teman kalian atau saudara kalian atau tetangga kalian yang berada di sekitar kalian. Apakah kalian memiliki atau kenal dengan orang yang berbeda adat atau asalnya dan ciri khasnya apa? Contohnya di sini di kolom 1 ada Siti. Siti daerahnya berasal dari Padang. Ciri khas dari Padang, dia memiliki makanan yaitu rendang. Dan rumah adatnya bernama Rumah Gadang. Anak-anak, setelah kalian mendapat informasi tentang keberagaman yang ada di Indonesia, nah sekarang kalian silahkan menjawab. Ini juga termasuk tugas kalian ya. Yang pertama, apakah kalian semua berasal dari daerah asal yang sama? Nah, coba kalian lihat di rumah kalian, tetangga kalian, apakah asalnya sama semuanya? Atau ada yang berbeda? Kemudian yang kedua, apakah kalian mempunyai ciri khas daerah yang sama? Dan jelaskan. Umpamanya ada ciri khasnya nggak sih? Umpamanya rumah adatnya sama atau tidak? Atau makanan
khasnya, atau tariannya, atau alat musiknya, atau senjatanya, gitu ya, yang kalian tahu. Kalian boleh menulisnya. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Jadi kalian, umpamanya tetangga kalian berbeda asalnya. Jadi, apa sih yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita tunjukkan terhadap perbedaan tersebut? Apakah kita harus marah-marah? Apakah harus kita tidak mau berteman dengan mereka? Atau bagaimana? Coba kalian tulis ya, anak-anak. Nah, anak-anak, perbedaan yang ada pada setiap daerah di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Nah, sekarang tuliskan pada kolom berikut apa yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Nah, di sini ada yang sikap menghargai keberagaman dan sikap tidak menghargai keberagaman. Tentunya sikap untuk yang tidak menghargai keberagaman ini kita tidak boleh lakukan ya, tapi kita hanya mencontohkan sikapnya saja, tapi kita tidak boleh melakukannya. Ibu kasih contoh untuk sikap yang menghargai keberagaman, yang satunya bermain dengan teman yang berlainan agama. Mungkin yang nomor 2 sampai 5 kalian bisa isi sendiri, mungkin bekerja kelompok dengan teman-teman yang berbeda agama atau adat atau asal boleh ya. Kemudian untuk contoh yang tidak menghargai, yaitu bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa saja, itu nggak boleh ya. Jadi ya, bisa juga yang nomor 2, membeda-bedakan teman dari agamanya. Tidak boleh ya, itu hanya sekedar contoh. Nah, anak-anak sebagai anak Indonesia, kita harus merasa bangga terhadap keberagaman yang ada, menghargai perbedaan, merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Jadi supaya kita rukun dari perbedaan-perbedaan yang ada, jadi kita harus menghargai, menghormati supaya kita tetap menjaga semangat persatuan dan kesatuan. Kalau kita rukun sama tetangga kita, dengan teman kita, jadi kita enak untuk berkomunikasi, tidak ada musuh ya. Anak-anak, tadi Ibu menyebutkan bahwa keanekan budaya itu bermacam-macam ya. Jadi, selain kaya akan budaya, tarian, makanan khas daerah Indonesia juga kaya akan jenis alat musik anak-anak. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya juga berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat itu dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat, angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Kemudian ada saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Nah, anak-anak, tadi sudah ada beberapa contoh alat-alat musik daerah. Bagaimana cara memainkannya dan asalnya dari mana? Nah, kalian bisa mencari tahu alat musik yang lain mungkin seperti sasando yang dari NTT. Kemudian cara memainkannya dengan dipetik. Kemudian ada juga cengceng yang berasal dari Bali. Jadi memainkannya adalah dengan memukulkannya. Jadi kan dia adalah dua keping yang dipukul bersamaan. Jadi dia akan menghasilkan bunyi. Nah, atau alat musik yang lain yang kalian bisa ketahui, yang kalian bisa cari di Google ya. Nah, anak-anak, selain alat musik, kalian juga bisa cari tahu tentang benda-benda di sekitar kalian yang menghasilkan bunyi. Nah, contohnya saja di sini adalah peluit. Peluit ditiup sehingga terjadi getaran udara dalam peluit. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Oke? Nah, atau alat musik yang lain, umpamanya atau alat-alat yang di sekitar kalian yang bisa menghasilkan musik atau suara, contohnya jam waker. Jam waker ini dia punya alat di dalamnya yang berbantuan baterai sehingga dia bisa bergetar, menghasilkan getaran sehingga membangunkan kalian ketika pagi hari ya. Nah, itu salah satu contohnya. Kalian bisa mencari contoh-contoh yang lain yang ada di sekitar kalian ya. Nah, dari kita belajar tentang apa yang ada di sekitar kita, kita juga tahu bahwa diri kita ini juga
mengeluarkan bunyi. Nah, coba kalian pegang leher kalian dan kalian bersuara. Gitu ya. Apa yang kalian rasakan di leher kalian? Bahwa di leher kalian itu ada getaran ya. Jadi tahukah kalian anak-anak bahwa bunyi atau suara merupakan getaran? Ya, bunyi atau suara merupakan getaran. Karena di dalam tubuh kita atau di leher kita ini terdapat pita suara anak-anak. Ketika ada udara masuk, maka dia akan bergetar dan menghasilkan bunyi atau suara. Nah, anak-anak, Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengaran melalui indera ini. Kita dapat mendengar, menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Apa? Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut. Bagaimana cara menghasilkan bunyi dan lebih keras dan lebih pelan. Jadi kalau menghasilkan bunyi yang lebih keras, makanya kalau kita memukul sesuatu, maka kita pukulnya harus perlu tenaga. Kalau tenaganya yang diberikan adalah besar, maka bunyi yang dihasilkan juga besar. Tetapi kalau tenaga yang kita berikan untuk memukul suatu benda itu kecil, maka suaranya juga akan kecil. Jadi tergantung tenaga yang kita berikan pada benda tersebut. Seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran di suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar juga. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Jadi benda-benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui 4 perantara, yaitu benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang yang hampa udara. Pahami ya anak-anak? Kalian boleh mencatatnya ya. Apa itu bunyi? Apa itu sumber bunyi? Dan bunyi itu merambat melalui apa saja? Kemudian, dia tidak bisa merambat pada ruangan yang bagaimana? Oke. Anak-anak, setelah kita tadi belajar tentang keberagaman yang ada di Indonesia melalui paragraf pawai budaya, dan kemudian kita mengenal keberagaman yang ada di Indonesia, bagaimana cara kita menunjukkan sikap kepada keberagaman tersebut, kita harus saling menghormati, menghargai, ya, untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Nah, begitu juga kita juga belajar alat musik, bahwa alat musik dari daerah yang berbeda, cara memainkan dan bunyinya juga beda ya. Nah, jadi disitulah anak-anak, perbedaan itu mengasihkan sebenarnya. Coba bayangkan kalau kita hanya mendengarkan satu suara saja atau alat musik satu saja, pasti membosankan kan? Jadi kita perlu keberagaman. Jadi kita bisa melihat sesuatu hal yang berbeda, mendengar sesuatu hal yang berbeda-beda. Nah, jadi menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan anak-anak. Semua orang harus rukun meskipun kita berbeda. Dari alat musik aja berbeda, beragam. Kita jadi lebih tahu banyak hal gitu ya. Kalau kita cuma belajar cuma satu saja pasti sangat membosankan, itu lagi dan itu lagi. Jadi kita harus rukun. Kita harus mewujudkan persatuan dan kesatuan. Nah, seperti sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, anak-anak, demikianlah video pembelajaran kali ini. Kalian bisa mengerjakan apa yang Ibu minta tadi, yaitu menentukan ide pokok dan atau gagasan pokok dan gagasan penjelas pada paragraf yang belum ditentukan, yaitu paragraf 2, 3, 4, dan 5. Kalian bisa tulis di buku. Kemudian kalian foto, kirim ke ibu. Kemudian kalian juga bisa menentukan alat musik, cara memainkannya, kemudian benda-benda di sekitar kalian yang dapat menghasilkan bunyi. Kalian juga bisa menuliskannya di buku dan kirim ke ibu, nanti ibu akan periksa. Ibu tunggu paling lambat jam 6 sore, supaya ibu bisa mempersiapkan pembelajaran berikutnya. Jadi ibu tunggu jam 6 sore supaya Ibu bisa juga punya waktu untuk memeriksa. Oke, sekian video pembelajaran dari Ibu. Semoga bisa membantu kalian untuk belajar. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.